Ada sebuah syarikat yang berhad di Malaysia yang sedang menguruskan pilot squad yang sedang dalam perjalanan ke melalui kapal, menggunakan kapal. Nah, kami dimalukan oleh rangkaian BDS lah. Rangkaian BDS mengharapkan kepada kami bahawa ada perkara ini. Kapal sedang membawa letupan daripada Vietnam hingga di Singapura ke Afrika. Jadi letupan ini akan digunakan oleh untuk membunuh warga Palestin. Ada sebuah syarikat di Malaysia, headquarter di Malaysia dan beberapa negara lain, tapi ada satu di Malaysia yang menguruskan shipment ini. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat mengejutkan. Macam mana ini boleh berlaku? Ini adalah pertentangan dengan undang-undang antarabangsa. Dan kita sebahagian daripada United Nations, kita juga membuat perjuangan Palestin dan mengutuk kebutuhan rakyat Palestin. Jadi oleh kerana itu kerajaan kena bersikap tegas terhadap syarikat-syarikat seperti ini. Maklumat kami ini dari international, dari BDS International, bahawa perkara ini berlaku. Kita wajib untuk maklum kepada kerajaan sebab kerajaan Malaysia mengaku bahawa mereka ambil tindakan yang tegas untuk menghalang genosida berlaku di Palestin. So itulah sebab kami buat laporan ini. Ada nak kata apa-apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video singkat ini memberikan informasi kepada kita bahwa ternyata di Malaysia ada perusahaan lokal yang membantu perjalanan pengiriman bahan peledak. Nah, bahan peledak ini diperkirakan akan sampai ke negara itu pada sekitar tanggal 27 bulan ini, bulan September 2024. Nah, informasi ini didapat dari daerah yang dikuasai Hamas menginformasikan seperti itu kepada salah satu organisasi masyarakat atau NGO yang ada di Malaysia yang disebut dengan nama BDS Malaysia yang pro ke Palestina. Nah, kemudian BDS ini melakukan semacam pembuatan laporan permintaan untuk pengusutan kasus ini kepada kepolisian di Malaysia. Nah, informasi tersebut kalau kita lihat di dalam surat kabar di Malaysia, nama surat kabarnya adalah Malaysia Now. Judul dari beritanya adalah aktivis Palestin dedah syarikat tempatan terlibat hantar bahan letupan ke Israel. Ini maksudnya adalah aktivis Palestina yang ada di Malaysia saat ini, yang tadi Pak dia sebutkan BDS itu membuka tabir bahwa ada perusahaan lokal yang terlibat di dalam pengiriman bahan peledak ke Israel. Bahan peledak itu dimuat dalam 8 kontainer menurut BDS Malaysia. Berita ini tertanggal 13 September 2024. Nah, kalau kita perhatikan di sini nah ini Pak dia tayangkan isi dari surat kabar online dari Malaysia Now yang Pak diceritakan tadi. Nah, ini adalah anggota dari BDS yang aktif menyuarakan untuk memboikot semua produk-produk dan kegiatan dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Malaysia untuk ditolak atau diboikot. Beritanya seperti ini. Sekumpulan aktivis pro-Palestin hari ini menyuarakan sebuah perusahaan lokal telah mengurus pengiriman 8 kontainer bahan peledak berdasarkan informasi yang diterima dari luar negara. Boycott Divestment Sanction BDS Malaysia berkata kapal kargo MV Katrin yang membawa bahan itu akan bertolak dari Vietnam ke Singapura sebelum tiba di Bar, yaitu Montenegro pada 27 September 2024.
Bahan peledak ini akan digunakan oleh Israel untuk membunuh warga Palestina, kata Presiden BDS Malaysia Nazari Ismail selepas membuat laporan polisi mengenai kargo bahan peledak ke Israel di kepolisian daerah Sentul. Nazari berkata, pergerakan kapal itu sudah disekat oleh pihak berkuasa Namibia daripada berlabuh di mana-mana pelabuhan mereka dalam perjalanan ke Bar karena melanggar konvensi genosida dan seruan dari PBB. Tambahnya, MV Catherine turut dikendalikan sebuah perusahaan lokal yang berpangkalan di Kuala Lumpur. Ini adalah sesuatu perkara yang amat mengejutkan. Macam mana ini boleh berlaku? Nazari berkata perbuatan itu jelas bertentangan dengan undang-undang internasional dan berlawanan dengan solidaritas yang ditunjukkan Malaysia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Perkembangan itu berlaku ketika kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim masih enggan membatalkan perjanjian kontroversi tentang penjualan saham dalam perusahaan milik Kerajaan Malaysia yaitu Airport Holding Berhad atau MHB kepada sebuah perusahaan milik BlackRock, pengurus dana yang dituduh berhubungan dengan penjajah yaitu perang di Palestina yang disebabkan oleh tadi. Nah, sebelum ini Anwar dibidas aktivis Palestina susulan kenyataan bahwa Malaysia tidak dapat memutuskan hubungan dagang dengan syarikat yang mesra dengan Israel. Ini kata Anwar Ibrahim. Bagaimana dengan syarikat yang ada operasi di US, Jerman, Cina, tapi ada kaitan dengan Israel? Tak ada upaya kita dalam keadaan sekarang membatalkan karena akan menjejaskan ekonomi negara, kata Anwar. Ini tadi komentari ya bagian ini ya. Jadi ternyata kalau menurut Pak D ya, Malaysia ini bermain dengan dua sisi ya. Di sisi pertama adalah dia seolah-olah berusaha untuk membela Palestina yang dalam kondisi diperangi oleh Israel. Dan kita tahu sendiri bagaimana peristiwa itu terjadi. Tapi di sisi lain, Malaysia mendukung perusahaan-perusahaan yang ada kaitannya yang membantu Israel di dalam memerangi Palestina. Nah, salah satu yang pengertian dalam mendukung ini adalah adanya salah satu pengurus dana internasional yang bernama BlackRock yang bermarkas di Amerika Serikat, ini membeli saham sebanyak 30% dari perusahaan MHB, yaitu perusahaan Airport Holding Berhad Malaysia. Ya. Nah, kemudian juga yang Pak D sempat telusuri itu seperti perusahaan-perusahaan semikonduktor, kemudian beberapa perusahaan software dari Amerika Serikat, yang ternyata itu sebagian besar adalah penyokong dana. Bahkan perusahaan Intel itu membangun pabrik di negara Israel. Nah, kita ketahui bersama bahwa ada kemarin itu beberapa video yang begitu membanggakan bahwa Malaysia menjadi negara tujuan ya pendirian pabrik-pabrik dari perusahaan software dan semikonduktor dari Amerika Serikat. Nah, di sini pemikiran Pak D adalah kenapa para investor dari Amerika Serikat ini mau ya membuat pabriknya di Malaysia daripada di Indonesia. Nah, kalau Pak D hubungkan dengan kontroversi masalah ini, di mana Malaysia mendukung perusahaan-perusahaan yang pro Israel untuk beroperasi di Malaysia, ini menjadikan satu hal yang menurut Pak D adalah satu hal yang bertolak belakang dengan apa yang digaungkan bahwa Malaysia adalah pembela Palestina yang selama ini kita dengar juga.
Jadi jelas kalau menurut Pak D ya, perusahaan-perusahaan Amerika ini memang ingin menanamkan modalnya di Malaysia sebagai basis perekonomian untuk mendukung perekonomian di Asia Tenggara. Karena kalau di Indonesia jelas ada beberapa hambatan, apalagi yang berhubungan dengan negara. Ini pemikiran Pak D seperti itu ya. Karena ya banyak yang beredar di situ di video-video yang dibuat oleh para YouTuber Malaysia ataupun YouTuber WNI yang membanggakan Malaysia menyatakan hal seperti itu. Tapi mereka tidak tahu ternyata di balik perusahaan-perusahaan berteknologi tinggi tersebut ya, ternyata mereka berafiliasi terhadap pendanaan kepada. Nah, itu kesimpulan dari Pak D aja ya. Nggak tahu kalau teman-teman punya kesimpulan yang sama atau punya kesimpulan yang berbeda. Karena di sini jelas-jelas ya, PM dari Malaysia ini mengatakan tidak mungkin untuk melarang di negara Malaysia, untuk memboikot di negara Malaysia perusahaan-perusahaan besar berteknologi tinggi tersebut ya, untuk tidak beroperasi di Malaysia. Karena apa? Karena akan membuat bangkrut perekonomian Malaysia kalau mereka pergi. Nah, jadi Malaysia di sini ya sudah terikat dengan perekonomian atau sistem ekonomi yang dibuat oleh melalui kaki tangannya perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat yang membuat pabrik-pabriknya atau mendirikan pabriknya di Malaysia. Ini perkiraan Pak D seperti itu. Nah, kemudian informasi yang berikutnya di sini Pak D lanjutkan ya. Tidak lama selepas melancarkan serangan besar-besaran, Anwar mengumumkan semua kapal milik negara Zionis dilarang menggunakan pelabuhan di negara Malaysia sebagai tanda solidaritas kepada rakyat Palestina. Tapi faktanya ada satu kapal yang diperkirakan diduga kuat membawa bahan peledak sebanyak 8 kontainer ya. Itu memiliki atau dimiliki perusahaan yang ada berkantor di Kuala Lumpur. Nah, jadi ini bertolak belakang ya. Nah, apa yang menjadi dugaan dari para pembela Palestina ini pun sebenarnya sudah diperingatkan oleh salah satu tokoh Malaysia yang tidak asing bagi kita, ya, bahwa di sini kalau kita baca beritanya seperti ini ya, judulnya cukup geli juga ya. Itulah Anwar. Mahathir tidak terkejut pendirian Anwar, pertahankan perjanjian berkaitan dengan BlackRock. Nah, seperti tadi Pak dijelaskan, BlackRock ini adalah perusahaan pemberian dana, ya, peminjaman dana. Kayak kalau kita pernah dengar itu seperti IMF ya, yang pernah memberikan hutang biaya kepada Indonesia dan kita sudah lunas ya. Ini ada yang namanya BlackRock. Kalau BlackRock ini jelas-jelas ya, ini berkaitan dengan pendanaan untuk. Nah, kalau di sini Pak coba bacakan ya. Dr. Mahathir Mohamad berkata beliau tidak terkejut dengan pendirian Perdana Menteri Anwar Ibrahim mempertahankan perjanjian kerajaan dengan sebuah serikat milik BlackRock, pengurus dana Amerika Serikat yang berdepan terhadap jenayah perang Israel. Bekas Perdana Menteri itu berkata beliau mengenali sifat Anwar sambil menambah beliau tidak mengharapkan Presiden PKR itu mengambil apa-apa tindakan bermakna demi perjuangan Palestina. Katanya Anwar diketahui menjalin hubungan mesra dengan pertumbuhan yang ada kepentingan kumpulan yang kerap dikaitkan dengan lobby. Nah, ini kalau Pak De boleh komentar di sini. Jadi PM Malaysia sekarang Anwar Ibrahim itu tidak akan mungkin ya memutuskan hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang menjalankan perekonomian Malaysia, termasuk sebuah perusahaan yang dimiliki oleh BlackRock ini.
yang telah membeli saham 30% perusahaan Airport Malaysia. Nah, di sini dikatakan bahwa Anwar ternyata menjalin hubungan mesra dengan pertumbuhan atau perusahaan-perusahaan yang punya kepentingan dengan yang dikaitkan dengan lobby-lobby. Ini berita yang sangat ini ya, wow kalau menurut Pak D ya. Jadi kita tidak terkejut, tetapi kita berasa dia sepatutnya memberi pertimbangan daripada sudut nasional dan tidak daripada sudut hubungan dirinya dengan Mahathir yang pernah melantik Anwar sebagai penggantinya sebelum memecatnya daripada kerajaan pada tahun 1998 berkata dalam wawancara bersama Malaysia Now, isu BlackRock dilihat antara cabaran utama Anwar sejak dilantik sebagai Perdana Menteri di sebalik tuduhan beliau lebih mesra dengan Amerika Serikat dan Israel berdasarkan kenyataan lampau, termasuk wawancaranya dengan Wall Street Journal pada 2012 yang memetiknya sebagai perkata akan menyokong usaha mempertahankan keselamatan. Ya, kalau kita percaya dengan berita ini ya, yang dikatakan oleh mantan Perdana Menterinya yaitu Mahathir Mohamad, ternyata Anwar ini, PM Malaysia sekarang memang ada hubungan yang erat, yang mesra dengan ini ditunjukkan dengan kerjasama yang lebih ya menitik beratkan ke Amerika Serikat dan ke Anwar enggan membatalkan perjanjian kontroversi sehubungan dengan penjualan saham dalam perusahaan milik Kerajaan Malaysia Airport Holding Berhad atau MAHB kepada sebuah perusahaan milik BlackRock. Nah, ini yang Pak dikatakan tadi ya, bahwa ini jelas-jelas Malaysia itu kalau menurut Pak D bermain dua muka. Di satu sisi Malaysia ingin agar dikenal sebagai bangsa, sebagai negara yang membela Palestina. Tetapi di sisi lain perekonomian Malaysia justru didukung oleh perusahaan-perusahaan dan negara-negara yang pro kepada pendanaan. Jadi ini lucu, kalau blunder ya istilahnya ya. Gimana ini? Menurut teman-teman bagaimana ini? Ya gimana nggak kita ini ya? Kita juga harus was-was karena kita Indonesia itu kan tetangga dari Malaysia. Kalau Malaysia menjadi basis dari perekonomian terutama ya untuk negara-negara pendukung, artinya apa? Suatu saat nanti perekonomian ASEAN itu akan dikendalikan oleh bangsa-bangsa, oleh negara-negara, oleh perusahaan-perusahaan pendukung dari. Dan selama ini kita tahu bahwa penjajahan modern zaman sekarang itu adalah penjajahan secara ekonomi. Tidak lagi ada penjajahan secara fisik yang terjadi ya, tapi secara ekonomi. Itu yang terjadi saat ini. Ya, gimana ya? Kalau menurut Pak D, dari kasus seperti ini, ya ini membuka mata Pak D terutama ya, bahwa negara jiran kita itu tidak sepenuhnya memang mendukung Palestina menurut Pak D ya. Karena kalau pendapat Pak D justru dengan bermain dua muka ini artinya apa? Malaysia akan melakukan apapun demi kepentingan kemajuan dari bangsa Malaysia atau negara Malaysia itu. Apapun akan dilakukan. Itu pendapat tadi sih seperti itu ya. Nah, ini aja dari Pak D ya, informasi mengenai hal ini. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat buat kita, terutama bangsa Indonesia. Kita harus waspada terhadap masuknya
secara perekonomian terutama ya, paham-paham yang berhubungan dengan Israel. Karena tidak menutup kemungkinan di negara kita pun ada kok ya para pendukung, terutama mereka-mereka yang beragama nonis yang berbasis di Sulawesi dan di Papua. Ya. Nah, sebelumnya juga pada bulan April 2024 di Malaysia sudah ada penyusup seorang pemuda yang berasal membawa 6 pistol dan ratusan butir peluru. Ini yang ketahuan ya, dan kabarnya memang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Malaysia. Jadi memang kalau kita perhatikan kok mudah sekali orang dari bisa masuk ke wilayah Malaysia. Oke, daripada cukup dulu ya videonya. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.